Pak Rudiana saat ini ya kan penjabat. Seorang Kapolsek itu penjaga negara, institusi daripada Polri. Ya, dia tentu ada kode etik, ada tata caranya. Semua instansi punya kode etik kok. Ya, lawyer juga punya kode etik. Ya, tatkala kasus ini bukan dia nangani dia di Polda, ya udah ditanganin Polda loh saat ini. Tanya aja, ada Polres, ada Humas, silakan aja. Ya, tidak mungkin seorang itu Rudiana itu menghindar daripada media. Kalau di Amerika itu polisi berbohong dipecat. Tapi di Indonesia mungkin masih hanya minta maaf dan sebagainya. Karena di sana benar-benar tegas kalau polisi itu tidak bisa dipercaya bicaranya, tidak bisa dipercaya otaknya sendiri. Itu ya buat apa jadi polisi? Jadi tunggu. Bebasnya Peggy Setiawan bukan berarti kasus Vina Cirebon itu selesai. Iya. Ya, kalian tahu sendiri lah. Tersangka aslinya masih belum ketangkap. Betul. Sampai sekarang. Ya, itu pun kalau polisinya merekayasa pidana lagi ya, kita nggak tahu siapa lagi yang bakal dijadikan kambing hitam. Karena nggak ada yang berani nangkap anak pejabat. Gila nggak sih? Gila banget ini. Tuh. Mending bahas tuh Pak Ibtu Rudiana. Pak, Bapak kemana sih Pak? Ngumpet aja Pak. Takut apaan Pak yang ditakutin Pak? Bapak kan punya seragam. Takut sama siapa? Hah? Ya saya sih cuma mau pesen aja Pak. Ini kan nanti PK-nya udah jalan. Kalau sampai terbukti ada penyalahgunaan wewenang di kasus Vina tahun 2016-2017, hati-hati ya Pak. Ya, bukan cuma Bapak yang kena, hakim, jaksa, Polres Cirebon, mungkin juga jajaran-jajaran Bapak itu yang terlibat juga mungkin ya. Kalau juga terlibat penyalahgunaan wewenang, ya siap-siap deh Pak. Soalnya saya heran Pak sama Bapak Pak. Maaf nih Pak, Bapak anaknya meninggal diem-diem aja Pak. Lah saya nih Pak, anak saya dicolek orang, buset, biar kata anaknya malaikat saya cari Pak, beneran. Nah ini kok Bapak anteng aja, diem aja, kayak nggak ada apa-apa, aneh. Lagi banyak polemik yang menyatakan Eki masih hidup. Aduh ribet, tahu dari buka-buka. Tapi emang kalau ngeliat jenazahnya almarhum Eki ya, itu emang beda sih ya. Saya sih bukan menggiring opini, penilaian aja ini. Emang beda-beda sama dari bentuk alis segala macam tuh emang beda. Apa jangan-jangan Bapak bungkam gara-gara itu Eki masih hidup, yang meninggal tuh bukan Eki? Wah, harusnya Bapak nongol Pak, ya kan, tunjukin kalau memang apa yang terjadi sebenarnya tuh Bapak kasih tahu, jangan malah ngumpet aja. Nah, Bapak kan ini kan pemeran utamanya Pak di 2016. Masa nggak pernah nongol Pak? Malu dong. Ibtu Rudiana ketahuan muncul di hadapan publik. Ibtu Rudiana sempat menghilang setelah Peggy Setiawan bebas dari status tersangkanya. Ibtu Rudiana tengah mendapatkan masalah sebab dilaporkan oleh sejumlah pihak atas tuduhan kesaksian palsu dan penganiayaan terhadap terpidana. Nasib Ibtu Rudiana mengkhawatirkan. Ayah dari Eki ini sudah mulai terpojokan. Ibtu Rudiana sudah jarang terlihat di kantor, padahal dia menjabat sebagai Kapolsek Kepetakan Polres Bogor, Kota Jawa Barat. Marbot Masjid mengatakan bahwa Ibtu Rudiana adalah salah seorang warga yang sering melaksanakan sholat di masjid tersebut. Sempat tak terlihat beberapa waktu, sang marbot mengatakan Rudiana kembali terlihat beribadah di Masjid Al-Istiqomah tersebut. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kasus Vina Cirebon, yang 2 sejoli meninggal 8 tahun lalu, 2016. Kenapa ya selama ini cuman dari pihak almarhum perempuan saja yang menuntut keadilan dan berjuang untuk membongkar kasus ini? Kenapa dari pihak laki-laki, pihak almarhum laki-laki kayak cuman diam-diam baik gitu ya? Kenapa itu? Kalau dari
seandainya kalau pengen kasus ini cepat selesai dan terbongkar dan tahu siapa pelaku dari semua ini, pihak laki-laki, almarhum laki-laki itu harus berjuang juga, membawa pengacara, bergabung dengan pengacaranya Vina, kan biar sama-sama gitu. Kenapa cuman pihak dari almarhum perempuan Vina aja yang berjuang untuk menuntut keadilan ini? Kenapa dari pihak almarhum laki-laki kayak cuman diam-diam aja? Ada apa ini? Nah, garis bawahi ya netizen. Kematian Vina Cirebon dan pacarnya, Eki, pada Sabtu 27 Agustus 2016 masih menyisakan teka-teki. Namun, keluarga Vina Cirebon masih mencari keadilan atas kasus tersebut. Pasalnya, pelaku utama belum ditangkap alias Peggy Perong. Sementara, keluarga almarhum dari laki-laki, Eki, sampai saat ini tidak pernah bersuara. Eki juga menjadi korban pembunuhan secara sadis. Namun, ayah Eki alias Ibtu Rudiana seperti menghilang di telan bumi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Pihak-pihak yang merekayasa perkara sehingga ada 8 orang terhukum hukuman seumur hidup dan 1 diantaranya hukuman 8 tahun penjara, menurut saya adalah manusia yang sangat jahat. Kenapa demikian? Dari fakta-fakta yang disajikan oleh Ibu Titin yang sudah diulas oleh Otto Hasibuan, diketahui bahwa pembunuhan itu diciptakan dan itu direkayasa oleh oknum tertentu. Kalau demikian adanya, kita harus mendorong termasuk pelapor, saksi-saksi palsu, dan seluruh penyidik yang menangani perkara ini di 2016 harus diperiksa. Bukan hanya harus diperiksa, harus dihukum seberat-beratnya karena dia telah menganiaya orang sampai hukuman seumur hidup dan ada 1 orang 8 tahun penjara. Menurut saya ini manusia tapi berhati iblis, ya, sampai tega melakukan rekayasa sehingga orang lain harus menanggung derita dengan hukuman 7 orang seumur hidup dan 1 orang 8 tahun, itu pun karena dia anak di bawah umur seperti Sakatata. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia, para netizen harus tetap mengawal kasus ini supaya ini terbuka terang benderang. Kita tidak mau ini menjadi pergunjingan yang terus-menerus menghantui dan menakutkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau hari ini 8 orang itu tidak bisa kita tolong, kalau hari ini 8 orang itu menanggung akibat dari rekayasa seseorang, maka ini mungkin akan terjadi kepada diri kita dan terjadi kepada keluarga kita. Oleh karena sebelum terjadi ini kepada kita sendiri, ini harus kita gugah. Saya melalui video ini menggugah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat netizen, agar tetap mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan biarkan ada lagi rekayasa hukum seperti ini, apalagi sampai menghukum orang seumur hidup, termasuk jaksanya, hakimnya, dan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam hal proses penanganan perkara ini di tahun 2016. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ibtu Rudiana, ayah Eki, dilaporkan ke polisi terkait kasus kematian anaknya dan Vina Cirebon. Ibtu Rudiana diduga merekayasa kasus Vina Cirebon yang berujung pada ditangkapnya 8 tersangka pembunuhan. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang saat kejadian menjabat sebagai Kadit Narkoba Polres Cirebon. Saat peristiwa tewasnya sang putra bersama dengan Vina, Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan hingga menetapkan tersangka. Ibtu Rudiana sempat muncul memberikan klarifikasi. Ia menyebut selama 8 tahun tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Bukannya terang, kematian Eki dan Vina kini malah semakin rumit. Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.